Halo para pecinta catur Indonesia, kembali lagi di Tarigan Catur Channel. Kali ini Tarigan Catur akan menampilkan partai yang sangat menarik, yang Tarigan Catur beri judul Pertarungan dua calon Grandmaster Indonesia, IM Azharjo Jodistiaki versus IM Yosep Taher. Oke, mengenai informasi pertandingan lebih detail, mari kita simak dalam layar berikut. Ya, pertandingan ini tersaji dalam turnamen PCO Elite seri yang pertama yang berlangsung pada tanggal 4 Januari 2021 sekitar pukul 21.15 waktu Indonesia Barat malam. Pertandingan ini melibatkan pertarungan antara IM Azharjo Jodistiaki yang menggunakan nama akun Liches Odiaza dengan rating Liches 2456 menghadapi perlawanan dari IM Yosep Taher yang menggunakan nama akun Liches Yosep 2013 dengan rating Liches 2589. Tanpa berlama-lama, langsung saja kita masuk ke papan untuk melihat sengitnya pertarungan antara kedua pemain. Di sini, IM Jodi menggunakan catur buah putih, sedangkan IM Yosep menggunakan catur buah hitam. Dan waktu yang digunakan oleh masing-masing pemain adalah 3 menit plus 2 detik increment ya setiap langkahnya. Dan waktu tersebut ada di sebelah kanan nama akun dari masing-masing pemain. IM Jodi memulai permainan dengan pion E4 dan dibalas pion D5 oleh Yosep Taher. Ini adalah pembukaan pertahanan Skandinavia. Pion E pukul D5, menteri pukul pion D5, kuda F3, kuda F6, gajah E2, pion C5. Untuk mengajak pertukaran pion, dilakukan langkah pion menuju petak D4 oleh Jodi. Pion C pukul D4 dan menteri pukul pion di D4. Langsung mengajak pertukaran menteri dengan Yosep Taher di langkah-langkah awal. Namun Yosep masih menolak dengan melakukan langkah kuda menuju petak C6 sekaligus menekan menteri putih. Langsung saja menteri pukul menteri di petak D5 dan kuda pukul menteri di petak D5. Rokade pendek oleh Jodi. Gajah F5 mencoba mengancam pion lemah putih di petak C2. Pion tersebut maju satu langkah ke petak C3. Pion E6 mencoba membuka akses gajah hitam petak gelap untuk maju ya. Kuda B menuju D2. Pion H6, kuda C4, gajah E7, dan di sini langsung saja dilakukan oleh Jodi dengan kuda menuju petak E5, mengajak pertukaran kuda yang diterima ya oleh Yosep Taher. Kuda pukul kuda di petak E5, kuda pukul kuda di petak E5, dan di sini Yosep melakukan langkah rokade pendek. Lalu gajah menuju petak D3 mengajak pertukaran gajah. Apa respon Yosep di sini? Ya, gajah pukul gajah di petak D3 dan kuda pukul gajah di petak D3. Benteng F menuju D8 mencoba mengancam kuda putih secara tidak langsung. Di sini dilakukan langkah kuda menuju petak F4. Gajah G5 mengancam kuda putih 2 kali. Kuda pukul kuda di petak D5. Benteng pukul kuda di petak D5, gajah pukul gajah di petak G5, dan pion H pukul G5. Pion F4 mengajak pertukaran pion, dan pion G pukul F4, benteng pukul pion F4. Benteng D2 mencoba untuk mendapatkan pion lemah putih di petak B2 sekaligus ya menguasai pertahanan sayap raja dari Jodi. Di sini dilakukan langkah oleh Jodi dengan benteng kembali ke petak F2. Benteng A menuju D8 menumpuk 2 benteng di lajur D oleh Yosep Taher. Benteng A menuju F1 memberikan perlindungan lebih terhadap benteng putih sekaligus 2 kali menyerang pion lemah hitam yang ada di petak F7. Pion F5, pion G3. Raja F7, raja G2, pion E5,
Benteng pukul benteng di petak D2, benteng pukul benteng di petak D2 dengan tempo skak, benteng menutup, benteng pukul benteng di petak F2, raja pukul benteng di petak F2, sampailah di permainan babak akhir dengan raja plus pion-pionnya. Di sini sama ya, baik Jody maupun Yosef memiliki 1 raja dan 5 pion. Kita lihat siapa yang lebih dulu untuk mendapatkan pion promosi. Pion B5, raja F3, raja E6, pion G4, pion A5, pion G pukul F5 skak, raja pukul pion, raja E3, pion E4, pion H4, raja G4, raja pukul pion di petak E4, raja pukul pion di petak H4, pion B3, pion G5, pion C4, pion B pukul C4, pion B pukul C4, pion G4, pion C5, pion G3, dan setelah Jody melakukan langkah raja menuju petak F3, tepat di momen ini, Yosef Taher memutuskan untuk menyerah. Karena apabila laga dilanjutkan, maka tetap saja Yosef Taher akan kalah. Kita coba ya. Di sini tentu saja langkah terbaik Yosef Taher adalah raja menuju petak H3, dan sini dilakukan langkah pion menuju petak C6. Pion misalkan ke petak G2, pion ke petak C7. Walaupun Yosef Taher mendapatkan menteri terlebih dahulu, di sini ada tempo pion promosi menjadi menteri di petak C8 dengan tempo skak, dan inilah yang akan dimanfaatkan oleh Jody untuk memenangkan laga. Misalkan langkah yang dilakukan adalah raja menuju petak H4, tinggal menteri skak saja ya. Misalkan raja berpindah, menteri ke petak G6 skak, raja misalkan kembali, menteri pukul menteri. Kita coba kembali. Dan di sini, misalkan pindah ke petak H2, maka menteri pindah ke petak H8 dan Yosef Taher terkena skakmat. Jadi apapun yang akan dilakukan oleh Yosef sama akan berakhir dengan kekalahan. Sehingga sebelum itu terjadi, Yosef Taher memutuskan resign dan menyerah dari Azaria Jody Setiaki. Oke, menurut Tarigan Catur, video kali ini cukup. Nantikan video-video selanjutnya tetap di Tarigan Catur Channel.